Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari setelah salat subuh ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan rutinitas kita, salah satu kewajiban dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tuntas melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian sirah nabawiyah yang menjelaskan dan berikan gambaran kepada kita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Semoga apa yang sudah kita curahkan dari perhatian, waktu dan usia kita untuk mempelajari sunnah-sunnah dan perjalanan hidup Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan agar kita kelak berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita semua pada kesempatan kali ini mencoba untuk membuka lembaran demi lembaran dari kehidupan beliau, satu-satunya manusia sempurna di atas muka bumi ini, satu-satunya manusia yang seluruh kehidupannya, seluruh detik-detik kehidupannya itu menjadi objek kajian. Seluruh peristiwa-peristiwa kehidupannya sebagai manusia, sebagai Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala dijadikan objek kajian oleh semua orang sepanjang masa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu fragmen dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, satu potongan historis, satu potongan sejarah dari kehidupan beliau, di mana pada pengajian terakhir beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang peristiwa perang Bani Nadir atau peristiwa perkabungan Bani Nadir yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Dan kalau kita melihat, sebelum kita melanjutkan, umumnya para ahli sejarah ketika membahas periodisasi dari kehidupan Rasulullah SAW itu biasanya ditandai dan dikasih judul dengan, diklasifikasi dengan peperangan-peperangan yang terjadi, ditandai dengan peristiwa-peristiwa militer yang terjadi. Ini dalam istilah para ahli sejarah disebut sebagai al-maghazi. Al-maghazi yang itu maknanya adalah ghazawat atau peperangan-peperangan atau pertempuran-pertempuran yang terjadi secara fisik dan militer. Ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ahli sejarah Islam ketika ingin menandai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, secara khusus sejarah Rasulullah SAW. Dan memang pengklasifikasian atau penandaan peristiwa penting dengan peperangan yang terjadi itu lebih mudah untuk dipahami dan dihafal, untuk diingat, sebagaimana kita memahami sejarah bangsa Indonesia misalnya atau negara Indonesia.
Kalau kita disuruh untuk menghafal tahun-tahun, biasanya susah. Tapi kalau kita diminta untuk menandai sejarah itu dengan dengan peristiwa pertempuran atau peperangan, itu biasanya lebih mudah. Itu biasanya lebih mudah. Dan itu sesuatu yang normal, karena manusia itu selalu mengingat konflik yang terjadi. Manusia itu secara umum selalu mencatat dalam benaknya peperangan atau konflik yang terjadi. Nah, para ahli sejarah Islam ketika menganalisa sirah atau perjalanan dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW juga demikian, dan menamainya dengan al-maghazi. Dan penamaan dengan al-maghazi yang berarti dengan peperangan-peperangan itu bukan tanpa hikmah, bukan tanpa alasan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan, ajarkanlah anak-anakmu itu al-maghazi. Ceritakanlah kepada mereka al-maghazi. Untuk mengajarkan, untuk mewariskan kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kaum muslimin, tentang sikap dan peristiwa-peristiwa heroik, peristiwa-peristiwa kepahlawanan, episode-episode kepahlawanan yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih dari itu kepahlawanan-kepahlawanan yang digambarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Juga untuk mewariskan keberanian dan meninggalkan sikap kepengecutan dan merasa lemah. Jadi kalau orang belajar tentang maghazi, mempelajari peperangan-peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW, akan terwariskan di dalam benaknya satu sikap berani, bangga bahwa kita sebagai umat Islam punya sejarah gemilang, punya sejarah yang membanggakan, dan punya sejarah keunggulan. Dan keunggulan-keunggulan itu bukan disebabkan oleh kemajuan teknologi, bukan. Kebanggaan-kebanggaan itu atau kemenangan-kemenangan dan kejayaan-kejayaan itu tidak juga disebabkan oleh banyaknya jumlah. Tidak disebabkan oleh banyaknya jumlah, tidak pula disebabkan oleh kemajuan teknologi atau disebabkan oleh banyaknya harta. Namun bukan berarti kita menafikan atau meniadakan pentingnya harta, pentingnya pengetahuan dan teknologi, dan pentingnya jumlah. Semua itu penting, tapi itu bukan faktor penentu dalam keberhasilan-keberhasilan, dalam kegemilangan-kegemilangan yang diraih oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Faktor utamanya adalah keimanan, tawakal, dan totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongannya, yang kemudian direalisasikan dengan adanya soliditas yang kuat, solidaritas yang kuat, serta persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Jadi di antara hikmah besar mengapa para ahli sejarah itu menamainya dengan al-maghazi, itu agar kita mengingat bahwa ada kebanggaan saat kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dan juga ada rasa bangga dan berani menghilangkan kepengecutan bahwa kita ini orang-orang Islam adalah orang-orang yang diberi keimanan yang menjadi modal dasar dari kekuatan dan keberanian. Dari sinilah kemudian dari pengantar ini kita akan masuk pada episode berikutnya pasca peristiwa Perang Bani Nadir yang terjadi pada tahun 4 Hijriah. Perang Bani Nadir itu perang tanpa pertumpahan darah. Kita sudah bahas panjang lebar di beberapa pengajian yang lalu. Perang Bani Nadir itu adalah pengepungan berhari-hari yang dilakukan terhadap salah satu suku Yahudi atau kabilah Yahudi dari kabilah-kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah, yang masih ada Yahudinya pada saat itu, yaitu kaum atau kabilah Yahudi Bani Nadir. Dan Bani Nadir ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang mereka
satu surat yang disebut sebagai suratul Hasyr. Surat Al-Hasyr yang berarti pengusiran. Yang berarti pengusiran. Karena memang Bani Nadir itu diusir dari perkampungan di kota Madinah, yang kemudian mereka akhirnya pindah dan merapat dengan dengan benteng Khaybar, tempat benteng terakhir dari bertahannya kaum Yahudi di Madinah sebelum benar-benar terusir secara total dari Madinah. Secara khusus, peristiwa pengepungan Bani Nadir itu mengingatkan kepada kita tentang satu hadis sahih, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah. Keutamaan kota Madinah itu, kata Rasulullah SAW, innaha tanfil khabath. Sesungguhnya kota Madinah itu membersihkan atau menghilangkan dari noda dan kekotoran-kekotoran, noda-noda yang menodai keimanan dan menodai masyarakat orang-orang beriman. Nah, karena itu kemudian kota Madinah itu dibuktikan oleh peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah SAW, bahwa terusirlah dari kota Madinah itu unsur-unsur pengkhianat, baik dari kaum munafik maupun kaum Yahudi. Ya, terusir dari situ. Nah, pasca perang Bani Nadir atau pasca pengepungan Bani Nadir, berlanjutlah episode lain dari peperangan-peperangan yang dilakukan atau dialami oleh Rasulullah SAW. Yaitu pada tahun ke-5 Hijriyah terjadilah peristiwa perang Khandaq. Terjadilah peristiwa perang Khandaq. Dan perang Khandaq ini salah satu peristiwa yang monumental dalam peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Ya. Jadi episode-episode peperangan Rasulullah SAW itu banyak, tapi hanya beberapa yang boleh dibilang betul-betul membekas dalam kehidupan Rasulullah SAW secara pribadi maupun kehidupan orang-orang beriman secara umum. Dan analisa-analisa terhadap peristiwa-peristiwa itu terus dikaji, terus dilakukan. Ya, di antara peristiwa-peristiwa besar itu ya Badar, Uhud, kemudian Khandaq. Badar, Uhud, kemudian Khandaq. Ya. Nah, perang Khandaq ini juga sebagaimana perang Bani Nadir. Perang Khandaq itu sebagaimana perang Bani Nadir yang turun tentangnya itu surat Al-Hasyr, tentang perang Khandaq juga turun satu surat, ya, lebih panjang daripada surat Al-Hasyr, yaitu surat Al-Ahzab. Yaitu surat Al-Ahzab. Jadi Al-Ahzab itu nama lain dari Khandaq. Peristiwanya sama. Peristiwanya itu juga. Khandaq itu berarti parit, Ahzab itu atau Al-Ahzab itu artinya orang-orang yang bersekutu atau kelompok-kelompok yang bersekutu. Ahzab itu bentuk jamak, bentuk plural dari hizbun, hizb. Hizb itu artinya ya sekelompok orang. Ya, orang yang berkelompok itu hizb. Dan ya kalau bahasa modern sekarang hizb itu diartikan dengan partai. Itu kalau istilah politik modern ya. Hizb itu artinya partai. Tapi ahzab dalam bahasa Al-Qur'an bukan partai dalam politik modern, bukan. Maksudnya adalah kelompok orang-orang yang mengelompokkan diri dan kemudian bersekutu. Ya. Dari penamaannya saja, baik nama Khandaq maupun nama Ahzab itu sudah merepresentasikan atau sudah menggambarkan kegentingan peristiwanya. Dari nama Khandaq dan dari nama Ahzab itu sudah menggambarkan betapa peristiwa ini peristiwa yang cukup genting dan penting dan memberikan efek besar dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Ya.
Dari nama Khandaq misalnya, Khandaq itu artinya parit. Ya, parit besar itu Khandaq namanya. Ya. Sekarang Khandaqnya itu di Madinah diabadikan dijadikan monumen dengan masjid. Ya, ada masjid di situ. Kemudian juga parit itu, ya, kenapa dinamakan parit? Karena memang Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya sebelum terjadi pertempuran mendapatkan inspirasi dari seorang sahabat mulia yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk membuat parit. Dan perang parit ini, parit sebagai strategi perang, itu belum pernah dikenal bangsa Arab saat itu. Nggak ada ceritanya, perang kok pakai parit itu gimana gitu. Belum pernah terjadi. Ya, perang itu ya perang terbuka atau perang dengan benteng. Ya. Jadi perang dengan parit itu belum pernah terjadi. Makanya peristiwa ini cukup monumental karena inilah pertama kalinya dibuat parit dalam sejarah peperangan secara umum bangsa Arab dan secara khusus peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dari penamaan Ahzab saja juga memberikan makna yang cukup penting, memberikan makna yang cukup krusial bahwa Ahzab itu adalah kumpulan dari hizb. Hizb itu sendiri artinya segolongan orang. Jadi segolongan orang itu jadi hizb. Kalau ahzab berarti hizbnya banyak. Maksudnya ada hizb-hizb, ada kelompok-kelompok orang yang bersekutu. Mereka itu berlainan afiliasi. Mereka itu berlainan latar belakang, berlainan suku, berlainan asal muasal tempat. Tapi mereka semua bersekutu untuk memusuhi dan memerangi dan menjatuhkan dan memusnahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Jadi dari penamaan Ahzab kita membayangkan sebuah situasi yang genting. Rasulullah SAW itu dimusuhi dari semua arah, dikepung dari semua arah. Nah, peristiwa perang Khandaq atau Ahzab ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal. Pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal. Ya. Dan sebab terjadinya peristiwa perang ini ya, adalah bahwa sekelompok dari pemuka Yahudi Bani Nadir yang tahun sebelumnya pada tahun ke-4 Hijriah itu sudah terusir dari Madinah. Nah, sekelompok orang ini diantaranya adalah Salam bin Abil Huqaiq, Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abil Huqaiq dan beberapa orang lainnya. Mereka pergi ke Mekah. Jadi sekelompok dari pemuka Bani Nadir ini pergi ke Mekah. Ngapain? Pergi ke Mekah untuk bertemu dan mengajak pemuka-pemuka Quraisy untuk bersekongkol dan berkonspirasi. Jadi peristiwa ini tidak terjadi begitu saja. Peristiwa ini diawali dengan, jadi ada kaitan erat dengan peristiwa Bani Nadir sebelumnya, setahun sebelumnya. Jadi mereka rupanya ya tidak terima dengan pengusiran dan pengepungan tersebut. Ya padahal mereka sudah dibiarkan hidup oleh Rasulullah SAW, tidak diperangi, tidak dibunuh, tidak dihukum eksekusi karena pelanggaran terhadap janji bersama, terhadap perjanjian bersama. Tapi pengusiran Rasulullah SAW terhadap mereka itu membuat mereka rupanya masih tidak terima, dan kemudian mereka melakukan perencanaan untuk bersekongkol kembali memerangi Rasulullah SAW. Jadi mereka pergi ke Mekah, bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy dan memprovokasi mereka untuk memerangi Rasulullah SAW. Jadi mereka memprovokasi pemuka-pemuka Mekah, begitu ya. Dan
Mereka sadar kalau mereka berperang langsung secara terbuka dengan Rasulullah SAW tidak mampu. Orang-orang Yahudi yang sudah terusir ini, Bani Nadir ini, mereka nggak mampu. Tapi mereka tahu bahwa potensi militer itu ada di Mekah. Kemudian memprovokasi mereka, karena kan sebelumnya tahun ketiga orang-orang kafir Quraisy di Mekah berhasil mengalahkan kaum muslimin ketika di perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Ya, 2 tahun sebelumnya. Jadi mereka tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy itu punya potensi militer yang kuat, punya persenjataan, punya jumlah. Akhirnya mereka datang ke orang-orang Mekah, memprovokasi mereka untuk berangkat kembali memerangi Rasulullah SAW, dan menjanjikan kita akan support dan bantu, kata mereka, kata orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Ya. Setelah itu, setelah dari Mekah, mereka pergi ke salah satu kabilah besar dari kabilah bangsa Arab yang bernama Ghatafan. Kabilah Ghatafan. Ghatafan ini satu kabilah yang tinggalnya itu ke arah Najd. Najd ini kalau sekarang ibu kota Saudi, Riyadh dan sekitarnya. Ya, kebetulan saya pernah tinggal situ cukup lama. Jadi agak jauh, agak ke arah timur dari Madinah. Kira-kira 900 kilo dari Madinah. Jadi kita membayangkan orang-orang Yahudi itu demi membalaskan dendam mereka rela keluar dari Khaybar yang tidak jauh dari Madinah untuk kemudian mendatangi orang-orang yang punya potensi permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Yaitu mereka pergi ke Mekah dulu, habis dari ke Mekah ke Ghatafan, ke arah timur. Ya, ke arah timur. Madinah Mekah itu mungkin dari utara ke selatan, tidak terlalu jauh, sekitar 600 kilo. Ya. Kemudian dari Mekah habis itu ke Ghatafan. Mekah ke Ghatafan itu ya sekitar 900 sampai 1000 kilo. Cukup jauh. Ya. Nah, akhirnya dua kelompok yang diajak untuk memerangi Rasulullah SAW ini bersedia mengikuti provokasi dan ajakan dari kaum Yahudi Bani Nadir ini. Dan kemudian diikuti beberapa kabilah bangsa Arab yang lain yang kecil-kecil seperti Banu Sulaim, Banu Asad, Fazarah, Banu Asja' dan Banu Murrah. Ini nama-nama kabilah-kabilah Arab yang berada di Jazirah Arab yang bukan bagian dari masyarakat Madinah. Akhirnya terkumpullah 10.000 orang dari sekutu-sekutu ini, dari Ahzab ini. Jadi Ahzab itu adalah perkumpulan dari beberapa pihak-pihak yang berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda tempat, berbeda-beda afiliasi, namun disatukan oleh kebencian, oleh kepentingan berupa kebencian terhadap Rasulullah SAW dan dakwahnya dan kaum muslimin. 10.000 orang terkumpul dan dipimpin oleh Abu Sufyan, Sakhar bin Harb. Abu Sufyan ini dia juga yang memimpin pertempuran di perang Uhud. Abu Sufyan ini memang orang kaya. Abu Sufyan orang kaya, tapi dia menjadi tokoh sentral dalam beberapa peristiwa sebelum ini. Ketika perang Badar, kenapa terjadi perang Badar? Karena Nabi SAW mau mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Ya. Ketika perang Uhud, Abu Sufyan juga yang mengumpulkan dan mengkonsolidasi orang-orang kafir Quraisy dengan hartanya dan mengajak istri-istri mereka untuk ikut di belakang supaya tidak ada yang mundur. Sekarang juga Abu Sufyan menjadi pemimpin ketika menjelang terjadinya perang Ahzab. Ketika Rasulullah SAW mendengar peristiwa keluarnya mereka, berkumpulnya mereka, para sekutu-sekutu ini menuju Madinah, dan Rasulullah SAW memang
itu punya sahabat-sahabat yang secara khusus diutus untuk mengupdate kabar. Jadi intel lah kira-kira gitu. Rasulullah SAW itu punya intel, punya mata-mata sahabat Nabi yang diutus untuk selalu mengupdate berita. Bagaimana situasi di Mekah, bagaimana situasi lingkungan sekitaran Madinah, apa yang terjadi. Itu bagian dari kewaspadaan, bagian dari kesiapsiagaan Rasulullah SAW ketika mengelola masyarakat Madinah, memimpin masyarakat Madinah untuk melindungi dari ancaman-ancaman yang sifatnya eksternal. Begitu. Ketika mendengar itu, Rasulullah SAW kemudian meminta pendapat para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah SAW minta pendapat para sahabatnya. Saat itu ketika meminta pendapat para sahabatnya, Salman Al-Farisi itu belum lama masuk Islam. Jadi Salman Al-Farisi itu baru tiba di Madinah setelah perang Uhud. Jadi enggak ikut perang Badar, enggak ikut perang Uhud, enggak ikut perang Bani Nadir juga. Ya. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu kemudian punya gagasan bagaimana kalau dibuat parit. Ya, bagaimana kalau dibuat parit untuk menjadi batas perimeter begitu ya, pembatas pembeda antara pihak sekutu yang berkomplot untuk menyerang Madinah, menjadi pembatas antara mereka dengan kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Rasulullah SAW pun kemudian menyetujui usulan itu dan memerintahkan para sahabatnya untuk mulai menggali parit. Proses penggalian parit ini itu proses yang melelahkan dan penuh dengan penderitaan. Ya, penuh dengan penderitaan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan saat proses penggalian itu ada banyak tanda-tanda kenabian yang memerlukan tempat yang panjang untuk dijelaskan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Ya. Jadi ketika proses penggalian itu memang situasinya itu situasi yang melelahkan, situasi yang membuat Rasulullah SAW dan kaum muslim itu dalam situasi yang sulit. Karena saat itu lagi musim dingin. Musim dingin itu ya kalau hitungannya dengan bulan-bulan Masehi kira-kira mungkin antara Januari, Desember sampai Februari itu musim dingin kalau di sana. Dan memang musim dingin di kota Madinah sampai hari ini itu memang menusuk tulang. Ya, menusuk tulang. Dingin sekali. Meskipun nggak ada salju. Tapi sangat dingin sekali ya. Karena udara di kota Madinah di Jazirah Arab secara umum itu dan di Madinah ya udaranya itu kering dan begitu suhu anjlok sampai ke 2 derajat atau -1, -2 ya luar biasa dingin sekali. Dan ketika terjadi peristiwa itu Rasulullah SAW ikut terlibat dalam proses penggalian Khandaq. Ikut terlibat, jadi nggak cuma perintah doang, ikut terlibat. Nah, suatu kali Rasulullah SAW itu melihat sahabatnya ada yang tidak bisa memecahkan batu besar. Sampai beberapa kali, lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil kapaknya sendiri, lalu kemudian memecahkan batu besar itu dengan 3 kali pukulan. Ketika ini diceritakan dalam beberapa kitab sirah, ketika pukulan yang pertama ya, itu muncul cahaya dan kemudian menjadi isyarat penaklukan ya, ketika pukulan pertama sampai ketiga itu ya, itu muncul cahaya terang dan kemudian menjadi isyarat akan terjadinya penaklukan Persia dan Romawi dalam waktu yang dekat dari peristiwa itu. Penaklukan Persia dan Romawi.
Ya, kita membayangkan jamaah sekalian rahmati Allah, kita membayangkan dalam situasi sulit dikepung, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan futihat huzima Kisra wa huzima Kaisar kama qala. Jadi kelak akan tertaklukkan Kisra Persia. Kisra itu raja Persia dan Kaisar Romawi. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan optimisme kepada para sahabatnya dalam situasi terkepung, meskipun pasukan sekutunya masih agak jauh, belum benar-benar terkepung. Dalam situasi harus menggali parit, mendengar sekutu 10.000 orang akan mengepung mereka, dan kemudian dalam situasi cuaca dingin dan lapar. Ya, namanya cuaca dingin dan terkepung, otomatis logistik berkurang. Otomatis logistik terbatas. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan visi masa depan dan optimisme bahwa ya dengan pukulan-pukulan pemecahan batu parit Madinah itu, parit Khandaq itu akan tertaklukkan Persia dan Romawi. Akan tertaklukkan Persia dan Romawi. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan beberapa fragmen dari peristiwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlibat. Yang ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW itu adalah seorang pemimpin yang memang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan besar. Terlibat bukan hanya memerintahkan, namun turun bersama para sahabatnya. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pergi ke Khandaq membersamai para sahabatnya. Faidal muhajirun wal ansar yahfirun, faidal muhajirun wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Muhajirin dan ansar itu sedang menggali parit dalam situasi masih gelap, pagi hari habis sholat subuh, ya. Fi ghadatin baridah, pagi hari yang gelap dan dingin. Mereka tidak punya pekerja atau budak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu untuk mereka. Padahal orang-orang Ansar dan Muhajirin itu sebagiannya adalah orang-orang dengan status sosial tinggi. Ya, orang Muhajirin itu pedagang, orang Ansar itu ya pemilik tanah. Tapi mereka ikut terlibat dalam proses itu. Falamma ra'a ma bihim minan nasabi wal ju', ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar itu mengalami kelaparan di pagi hari yang dingin itu, Rasulullah SAW memotivasi mereka dengan syair yang begitu indah. Syairnya ini dalam Sahih Bukhari dikatakan, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Maka berikanlah ampunan buat Ansar dan Muhajirin. Jadi memotivasi para sahabatnya dengan bersyair. Ya, ikut terlibat bersama mereka, turun ke parit, memotivasi mereka dengan syair. Dan syairnya itu juga syair yang sangat bermakna bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kehidupan yang hakiki, demi kehidupan yang sejati kelak di akhirat. Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Karena itu berikanlah ampunan kepada orang-orang Ansar dan Muhajirin. Mendengar itu, para sahabat secara spontan membalas syairnya Nabi itu juga dengan syair juga. Menunjukkan loyalitas, kegembiraan karena dibersamai Nabi, dan juga loyalitas, kesetiaan dan pembelaan yang luar biasa. Rasulullah, para sahabat kemudian menyambut syair Nabi itu dengan ungkapan, kalau mungkin bahasa kita berbalas pantun kali ya.
Kalau kita di Indonesia, kalau orang Arab biasa berbalas syair. Nah, mereka mengatakan, nahnu alladzina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Luar biasa ini. Nahnu alladzina bay'u Muhammada. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Alal jihadi ma baqina abada, dan kami telah berbaiat untuk berjihad dan berjuang selama kami masih ada, selama-lamanya. Selama kami masih hidup. Jadi sambutan atau balasan syair ini menunjukkan bahwa mereka itu mengingat tentang baiat yang dahulu sudah mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Janji setia yang dahulu pernah mereka lakukan, yang pernah mereka persembahkan dan mereka ucapkan kepada Rasulullah SAW. Secara khusus penduduk Madinah, kaum Ansor itu berbaiat berapa kali? Pertama berbaiat baiat Aqobah yang pertama sebelum hijrah, baiat Aqobah yang kedua sebelum hijrah. Setelah itu terikat perjanjian Piagam Madinah. Piagam Madinah. Ya. Jadi mereka berbaiat, mengingatkan kesetiaan, mengingatkan diri mereka tentang kesetiaan dan loyalitas yang sudah mereka janjikan untuk Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat sahih yang lain diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib menceritakan tentang situasi yang terjadi. Lamma kana yaumul ahzabi wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu yanqulu min turabil khandaq hatta wara 'anni turab jildata batnihi wa kana kathira asy-sya'ri. Bara bin Azib ini salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW. Al-Bara bin Azib ini bercerita saat terjadi hari perang Khandaq, Rasulullah SAW ikut menggali parit secara langsung dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Aku melihat beliau langsung memindahkan tanah dan pasir Khandaq itu sampai kotoran tanah dan pasir itu mengotori badannya. Dan aku secara sukarela, ya, kata Bara bin Azib, terpaksa membersihkan atau dengan sukarela membersihkan pasir-pasir dan tanah itu dari kulit tubuhnya, dari kulit badannya. Aku mendengar saat beliau melakukan itu, saat beliau ikut menggali Khandaq, aku mendengar Rasulullah SAW bersenandung dengan syair-syair yang diucapkan oleh atau yang dikarang oleh sahabat Abdullah bin Rawahah. Jadi Rasulullah SAW itu punya beberapa sahabat yang jago bersyair. Orang Arab sendiri itu pintar bersyair. Syairnya itu spontan, sebagaimana orang Betawi spontan berpantun, ya. Atau orang Melayu yang pandai berpuisi atau berpantun secara spontan, ya. Nah, orang-orang Arab itu memang pandai bersyair. Namun ada sahabat-sahabat Nabi yang kualitas syairnya itu luar biasa dan dianggap sebagai penyairnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini kelak di tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah itu syahid dalam perang Mu'tah ketika menghadapi Romawi. Nah, Abdullah bin Rawahah pernah mengucapkan syair, menggubah satu syair, dan gubahan syair itu diulang oleh Rasulullah SAW dan disenandungkan saat menggali parit. Apa isi syairnya? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina.
wa in aradu fitnatan abaina. Ini menarik sekali syairnya. Jadi kalau Bapak meskipun tadi tidak paham artinya, mendengar ada irama di belakangnya berupa huruf nun. Berupa huruf nun ya, ini disebut nuniyah dalam istilah bahasa Arab. Maksudnya syair yang ditutup dengan huruf nun. Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna wala sallaina, tidak pula kami akan bersedekah dan tidak pula kami akan mendirikan salat. Fa anzilan sakinatan alaina, sebab itu turunkanlah kepada kami ketenangan, sakinah kepada kami. Wa tsabbitil aqdama in laqaina, dan teguhkanlah, kokohkanlah pijakan kami saat kami bertemu. Innal ula qad baghaw alaina, bertemu dengan orang-orang yang telah mengkhianati kami. Wa in aradu fitnatan abaina, meskipun mereka berupaya untuk memerangi kami, kami tidak peduli. Kami tidak akan mundur. Jadi itu salah satu syair yang digubah oleh Abdullah bin Rawaha yang kemudian disenandungkan kembali oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan, syair-syair ini menunjukkan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu mencoba membangun spirit, membangun semangat, membangun motivasi diri dalam situasi terjepit, dalam situasi sulit. Dan itulah optimisme yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan ditanamkan kepada para sahabatnya. Dan memang saat situasi terjepit dan sulit seperti itu, tidak ada tempat bersandar kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perang Khandaq itu 10.000 pasukan, ini perang dengan jumlah terbesar. Sebelumnya belum pernah sampai 10.000. 10.000 musuh melawan kurang lebih 3.000 pasukan kaum muslimin, Muhajirin dan Ansar. Hanya 3.000 aja. Hanya 3.000. Ya. Jadi ya memang dari segi jumlah lebih sedikit, dari segi posisi terjepit, dari segi situasi alam juga sedang tidak menguntungkan. Karena sedang posisi dingin sekali. Ya, dingin sekali. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang menulis juga dalam tafsir, menceritakan peristiwa itu, bahwa orang-orang beriman, kaum muslimin itu mereka bersungguh-sungguh dan berupaya keras mengeluarkan seluruh jerih payah untuk menggali parit. Ya. Menggali parit. Artinya Rasulullah SAW itu dalam situasi demikian berhasil membangun ketahanan mental para sahabatnya. Nah, ketika diceritakan tentang situasi, para ahli sejarah juga menceritakan tentang situasi lapar dan dingin yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini digambarkan juga dalam beberapa riwayat yang sahih. Ya. Para sahabat terus menggali Khandaq, menggali parit. Pada saat yang sama mereka harus melawan situasi dingin, kelelahan dan kelaparan yang sangat. Diceritakan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu menggali parit, mereka mengalami kelelahan fisik yang amat sangat, kelelahan fisik yang dahsyat, kelelahan karena lapar. Dan kelaparan ini luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai-sampai mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Mengganjal perutnya dengan sebongkah batu karena rasa lapar yang amat sangat.
Pada saat situasi demikian pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tetap ikut turun, dan kemudian saat menemukan batu-batu keras yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabatnya, Rasulullah SAW pun Rasulullah SAW adalah orang yang berhasil menghancurkan batu-batu keras dan besar tersebut. Ya, dan diceritakan bahwa pernah sampai 3 malam atau 3 hari 3 malam mereka sama sekali tidak mencicipi makanan kecuali air saja. 3 hari 3 malam. Itu ceritanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ada satu peristiwa ketika terjadi rasa lapar dan dingin tersebut, bahwa ada seorang sahabat yang kasihan melihat situasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya seperti itu. Lalu kemudian berinisiatif. Inisiatif apa? Inisiatif untuk memasak sedikit, tapi hanya diperuntukkan oleh Rasulullah SAW dan segelintir sahabat saja. Sahabat ini namanya Qudamah bin Maz'un. Qudamah bin Maz'un ini paman dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab punya paman dari sisi ibu. Ya, sisi ibu. Qudamah bin Maz'un ini, ya, kemudian berinisiatif untuk mengajak Rasulullah dan segelintir saja sahabatnya untuk makan. Rupanya Rasulullah SAW itu mengajak semua sahabatnya untuk makan. Setelah beberapa hari kelaparan itu, Rasulullah SAW mengajak semua sahabatnya untuk makan. Begitu makan, ini diantara mukjizat Rasulullah SAW, itu makan semua sampai habis. Itu pun masih ada tersisa. Padahal masaknya hanya untuk Rasulullah SAW dan sedikit dari sahabatnya. Ya, ini salah satu mukjizat yang terjadi di perang Khandaq. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dari awal memberikan mukjizat, menurunkan makanan atau minuman atau apa begitu ya? Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak langsung dicukupi makanan? Bukankah itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulnya? Ini hikmah penting bahwa Rasulullah SAW itu dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempuh segala sebab akibat, untuk menempuh segala jerih payah dan segala daya upaya untuk berjuang, tidak langsung mengambil proses yang instan. Jadi Rasulullah SAW itu dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Perang Khandaq ini nanti kita akan, masih panjang ya ceritanya. Tapi episode akhirnya itu adalah kocar-kacirnya pasukan musuh karena angin kencang. Karena angin kencang. Jadi betul-betul kocar-kacir. Kenapa? Karena tenda-tenda pasukan itu terbang, kuda-kudanya pada lari dan seterusnya. Tidak sampai terjadi pertempuran besar. Ada beberapa konflik, clash secara fisik, tapi tidak terlalu besar. Mungkin kita bertanya, kenapa nggak dari awal? Anginnya itu dari awal itu, sehingga mereka nggak nyampe Madinah. Begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik dan mentarbiyah Rasulullah SAW dan orang-orang beriman pada saat itu, bahwa perjuangan itu harus ditempuh. Tidak langsung sampai pada hasil yang instan. Tidak sampai langsung pada hasil yang instan, ditolong dengan mukjizat begitu saja, tidak. Tapi ditempuh dulu nih, proses-proses manusiawi ini ditempuh dulu. Dan ini mengajarkan kepada kita satu kaidah penting, bahwa orang-orang beriman itu untuk mencapai keberhasilan, mencapai surga Allah Subhanahu Wa Taala itu memang dengan jerih payah,
bukan dengan proses yang instan. Nabi SAW itu pemilik mukjizat terbesar sepanjang masa. Tapi mukjizat terbesarnya itu bukanlah misalnya keajaiban-keajaiban atau keluar biasaan yang sifatnya material. Tapi yang menjadi mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Jadi supaya orang-orang beriman itu mengerti proses itu harus ditempuh. Atau dalam bahasa umumnya adalah hukum sebab akibat. Begitu ya. Jadi perjuangan itu harus ditempuh. Nah ini diantara hikmah mengapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu mengalami proses-proses yang menderita seperti ini. Ya, dingin, lapar, dikepung 10.000 orang. Ya. Kemudian tiba-tiba di akhir, proses akhirnya adalah kekalahan musuh itu dengan angin kencang. Kenapa nggak dari awal angin kencang begitu? Nah itu. Nah, diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya berhasil menyelesaikan penggalian parit sebelum pasukan musuh tiba di Madinah. Ya. Dan lokasi paritnya itu diceritakan berada di pinggiran kota Madinah, di luar kota Madinah, berhadapan dengan satu bukit yang bernama Bukit Salah. Bukit Salah. Jadi kaum muslimin itu kemudian membentuk camp, belakangnya itu adalah Bukit Salah dan depannya itu parit yang membatasi atau menghalangi mereka dengan orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan masyarakat Madinah? Orang-orang yang bukan prajurit perang, orang-orang yang bukan pasukan perang itu diamankan. Kaum anak-anak dan kaum wanita itu mereka diamankan di tempat-tempat dataran tinggi di kota Madinah. Ya, rumah-rumah kaum Ansar yang berada di dataran tinggi di kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian untuk bertemu dengan 10.000 orang itu mengumpulkan 3.000 orang sahabatnya. Ya, mengumpulkan 3.000 orang sahabatnya. Dan diceritakan juga bahwa yel-yelnya kaum muslimin saat hendak bertemu. Jadi ada yel-yelnya. Saat hendak bertemu dengan musuhnya itu, musuh mereka yang berjumlah 10.000 orang itu, yel-yelnya adalah Hamim la yunsorun. Hamim la yunsorun. Ya. Jadi maksudnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar 10.000 orang itu tidak meraih kemenangan, tidak akan berhasil melewati parit itu. Seperti itu. Saat 10.000 orang itu tiba di pinggiran kota Madinah, mereka terkejut. Begitu kata para ahli sejarah. Mereka terkejut dengan strategi parit Khandaq yang digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Dan kemudian mereka terkejut, kemudian mereka membagi pasukan 10.000 orang itu untuk mencari titik-titik, ya, mencari titik-titik di mana mereka bisa untuk melewati parit. Jadi parit itu memang dibuat lebar sedemikian rupa, diceritakan dalam beberapa literatur, dibuat lebar sedemikian rupa di mana kuda itu tidak bisa melompat. Nggak nyampe, kalau masuk terperosok. Ya, kalau masuk terperosok begitu. Jadi kemudian mereka kaget dengan situasi itu. Akhirnya mereka kemudian membagi pasukan itu mencari di mana titik-titik di mana mereka bisa masuk ke dalam atau melewati parit itu. Ya. Saat mereka sedang berupaya seperti itu, orang-orang beriman kemudian takjub dan orang-orang beriman itu kemudian takjub dalam arti menunjukkan antara rasa kaget dengan jumlah 10.000 orang dengan keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Diceritakan bahwa saat mereka melihat jumlah yang sangat besar itu, turun ayat dikatakan walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Saat orang-orang beriman itu menyaksikan datangnya bala tentara sekutu, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Situasi itu tidaklah membuat mereka menjadi pengecut, membuat mereka takut, namun yang justru malah membuat mereka bertambah keimanan dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang sekutu itu, yang 10.000 orang itu, mereka berkemah beberapa malam di depan parit itu yang memisahkan antara mereka dengan orang-orang beriman. Baiklah, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, dari episode pertama dari perang Ahzab. Di antara beberapa pelajaran penting, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di antara beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari episode pertama ini, bahwa orang-orang yang tidak suka Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, itu ketika mereka mengalami satu kekalahan pada satu peperangan, mereka pasti tidak akan puas. Mereka akan mencari cara untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan serangan balik. Dan cara itu dilakukan bahkan dengan cara mengajak orang-orang yang mungkin tidak satu latar belakang. Mengajak mereka yang tidak satu latar belakang, tidak satu afiliasi, tapi mengingatkan dan memprovokasi mereka dengan satu tujuan yang sama. Satu bukan tujuan, satu kepentingan yang sama, yaitu memusuhi dakwah, memusuhi Islam. Memusuhi Islam. Ya. Dan itulah yang kemudian dapat kita ambil pelajarannya dari peristiwa bagaimana sekelompok pemuka Bani Nadir ini datang ke Mekah, datang ke Ghatafan, datang ke kabilah-kabilah Arab yang lebih kecil di sekitaran Madinah untuk mengajak mereka bersekutu. Mengajak orang-orang bersekutu itu kan bukan perkara gampang. Pasti mereka akan bertanya, saya dapat apa dari situ? Karena ngajak bersekutu, apakah ngajak kemudian ngasih modal, ngasih bekal untuk perang? Enggak. Masing-masing bawa pasukannya, masing-masing bawa modalnya, masing-masing bawa senjata dan perlengkapannya. Namun mereka berhasil untuk meyakinkan para sekutu-sekutu mereka ini bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya adalah common enemy, adalah musuh bersama. Jadi di antara pelajaran penting. Ya. Jadi apa yang pelajaran yang lebih dalam daripada itu? Maka sebaliknya orang-orang beriman juga seharusnya punya kemampuan untuk bersatu jauh lebih daripada itu. Padahal mereka itu ya berasal di latar belakang yang beda-beda. Kalau nggak ada Nabi juga pasti saling berperang juga di antara mereka, saling bunuh juga begitu ya. Tapi karena mereka berhasil untuk membangun satu kepentingan bahwa Nabi itu adalah musuh bersama, mereka kemudian berhasil mengkonsolidasi. Bahkan yang jaraknya jauh-jauh, kita membayangkan dari Ghatafan ke Madinah itu jauh. Berarti di sini ada kecerdikan orang-orang Yahudi di sini. Ada kecerdikan orang-orang Yahudi di sini. Pelajaran berikutnya adalah bahwa Rasulullah SAW itu selalu punya kewaspadaan. Selalu punya kewaspadaan terhadap situasi yang berkembang. Jadi beliau itu pemimpin umat, pemimpin dakwah, pemimpin negara, pemimpin militer. Lengkap tuh.
waspada terhadap. Jadi pemimpin itu bukan cuma berpikir tentang rasa aman, damai saja, enggak. Tapi berpikir gimana caranya menjaga agar rasa aman dan damai di masyarakat Madinah itu terjaga, terpelihara. Jangan sampai ada faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang kemudian bisa memecah belah persatuan yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW sejak mulai hijrah ke Madinah. Kita membayangkan loh, jamaah sekalian rahimakumullah, Piagam Madinah itu belum genap 5 tahun. Belum genap 5 tahun. Piagam Madinah itu di tahun pertama hijrah. Di tahun keempat sudah terjadi pengkhianatan Bani Nadir. Di tahun kelima terjadi konspirasi sekutu. Jadi berat sekali perjuangan Rasulullah SAW menjaga soliditas kaum muslimin dan masyarakat Madinah secara umum. Ya, jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah lengah untuk menjaga itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat secara umum agar kaum muslimin, masyarakat muslim itu tidak terganggu stabilitas dan soliditasnya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah Rasulullah SAW itu orang yang terbuka dengan pilihan-pilihan yang terkait dengan strategi. Beliau itu Nabi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul itu omongan-omongannya kan sudah wahyu, ya kan? Wahyu dari Allah. Dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam area strategi dan taktik berperang, beliau, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan wahyu secara khusus kepada beliau. Tidak memberikan wahyu secara khusus, turun Quran, kamu harus melakukan ini, melakukan itu, enggak. Tapi Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, kemudian mengakomodir masukan-masukan. Nah, akomodir masukan-masukan. Bagaimana ini menghadapi 10.000 orang dalam situasi sulit, logistik terbatas, jumlah terbatas, menghadapi 10.000 orang. Bagaimana caranya? Usulan dari orang yang baru ketemu belum lama itu diterima. Salman Al-Farisi kan baru datang ke Madinah, mungkin baru setahunan pasca perang Uhud. Salman Al-Farisi ini orang asing dari Persia jauh, ya, dari Persia jauh, ya kan? Belum lama bersama Nabi dan kaum muslimin, nggak ikut perang Badar, tapi usulannya diterima. Mungkin kalau kita membayangkan, kalau orang zaman sekarang, siapa lo nih orang baru kemarin, ya kan? Kadang-kadang kita punya pikiran begitu. Tapi justru dari orang baru ini, ya, dari orang baru strategi itu diterima dan diabadikan dalam Al-Quran. Ya, diabadikan dalam Quran dan diceritakan, dicatat dalam sejarah sebagai salah satu strategi perang yang gemilang. Ya, itu Salman Al-Farisi. Jadi Rasulullah SAW bukan orang yang otoriter, mentang-mentang Nabi begitu ya. Misalnya, beliau tidak bilang, saya ini Nabi, saya pakai wahyu, enggak begitu. Beliau tidak otoriter, beliau bermusyawarah, meminta pendapat, menganalisa pendapat itu, kemudian mengambil dari berbagai pendapat itu mana yang paling cocok dengan situasi. Mana yang paling cocok dengan situasi. Pelajaran terakhir adalah Rasulullah SAW adalah pemimpin yang bersama rakyatnya, bersama dengan masyarakatnya. Bahkan dalam situasi-situasi sulit seperti itu, ikut turun bersama mereka, ikut berdebu dan bernoda tanah bersama mereka, ikut memecah batu-batu besar bersama mereka, ikut lapar bersama mereka, dan ikut mendendangkan syair bersama mereka. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian sementara Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan dan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak di tutup kitabnya dengan surat berapa.